Anjir. Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Kali ini kita mau react dan juga review Motionless in White yang sudah rilis di tanggal 1 Juli kemarin. Baru sempat gua react dan review hari ini. Ini gua syuting tanggal 8, jadi kemungkinan akan publish di tanggal 9 kali ya, kalau sempet. Ya harus disempetin lah ya. Oke, buat lo yang belum kenal Motionless in White itu band apa, gua kenalin dulu nih. Motionless in White itu band asal Amerika ya, yang bisa dibilang genrenya itu dia ada di industrial metal sama metalcore juga gitu. Kalau dia kan ini ya, keunikan Motionless in White tuh dia dengan make up yang luar biasa gitu. Bisa dibilang ya visual kei juga kali ya kalau kita masuk ke skena Jepang gitu ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Dan hari ini kita mau react dan review yang judulnya adalah Thoughts and Prayers ya, yang sudah rilis 1 Juli kemarin. Kayaknya gue pernah nge-react dan review juga Motionless in White, tapi yang tahun berapa ya? Kayaknya setahunan atau di 2019 ya, gue lupa gitu. Nah kali ini si Thoughts and Prayers ini ini dari dari From the Record This Guys Available. Ini dari album Thoughts and Prayers. Apa akan ada album baru ya? Aduh, gue lupa lagi. Nanti kita cek lagi ya, diskografinya. Gue memang nggak ini banget sama sejarahnya dan sebagainya. Ya udah langsung aja kita dengerin aja ya, kayak gimana. Gue penasaran sih. Semingguan gue tahan nih Thoughts and Prayers, gas. Warning, some scenes apa tadi? Ada peringatan apa? Oh. Opening yang bagus. Mantap. Anjing. Anjir. Mereka sih kelihatan biasa aja, tapi musiknya. Oh, jantung. Apa itu? Proses. Oh, menyerahkan jantung ceritanya. Aduh, memang sama. Anjir lah. Don't pray for me and then what? Kayaknya menarik sih dari liriknya ya. Yo. Siap. Pengen gedein tuh volumenya cuy. Gue inget ini Suicide Silence.
scene-nya Suicide Silence. Don't play. Gue yakin pas syuting itu nabung drumnya berat tuh, karena banyak cat kayak gitu. Gitar-gitarnya juga berat sih. Oh, what? Wow, langsung kita bahas. Oke, kita bahas Motionless in White yang judulnya adalah Thoughts and Prayers. Jadi sebetulnya Thoughts and Prayers ini adalah salah satu materi dari album yang dirilis 2019 yaitu Disgust. Itu juga sebetulnya udah disebutin tadi ya, gua di awal. Ini dari album record mereka yang judulnya Disgust, itu udah disebutin di description boxnya gitu. Ya, gue baru denger sekarang ya Thoughts and Prayers gitu. Gue nggak dengerin full album saat itu, atau mungkin gue lupa gitu saking udah 2019 banget sih ya kan, ya jadi kelupaan gitu. Dan hari ini gue mendengarkan Thoughts and Prayers. Dari segi musiknya yang gue rasakan tentu ini sesuatu yang membakar gitu ya, sangat membakar gitu. Lu bisa rasakan sendiri dan lu bisa lihat tadi bagaimana gua menyukai musiknya gitu ya, sangat into pada musiknya gitu ya, gila sih dari segi musiknya gitu. Gua nggak bisa banyak komentar untuk dari segi musiknya. Iya, ini apakah dia main metalcore atau industrial, campur lah ya, bisa dibilang campur, tapi lebih dominan metalcore. Dan ya gila lah, itu aja sih yang bisa gue komentarin dari segi musiknya. Ini adalah sesuatu yang gila. Lalu kita masuk ke bagian visual dan liriknya ya. Kalau visualnya gue singgung dikit, ini konsepnya sama dengan apa ya, maksudnya darah gitu ya, bercucuran darah di semua studio, sama kayak ini Suicide Silence yang gue bilang tadi gitu kan. Banyaknya darah gitu, cuman perbedaannya adalah darah yang di sini adalah darah persembahan, berbeda dengan Suicide Silence di mana darahnya itu adalah darah hasil ditembakin gitu kan. Nah, kalau yang di sini ini adalah darah persembahan, ada yang menyerahkan jantungnya dan sebagainya gitu. Itu yang membedakan konsepnya ya, dari segi konsepnya, ide awalnya itu yang membedakan. Itu dari segi visual, didominasi dengan warna putih ya, dan ya monokrom lah ya, semuanya warna putih dan hitam gitu, tapi lebih dominannya warna putihnya gitu, dan warna hitamnya ya cuman beberapa gitu ya. Dari segi visual sangat menarik menurut gua, pengawasan visualnya. Dan ini juga ya, di visualnya kan kita digambarkan ada si Chris-nya ini, si vokalisnya Chris, dia kayak berperan sebagai pendeta kayak gitu ya, yang mencoba apa ya namanya, membaptis kah atau apa gitu, gua nggak tahu, bikin tanda kayak orang India itu di keningnya gitu kan, mencoba trying to be pendeta gitu kan ya. Itu yang gua lihat sih. Dan ini juga sejalan dengan apa namanya, liriknya. Disclaimer dulu, mari buat teman-teman Kristen kita ngumpul di sini, karena liriknya ini menurut gua cukup sensitif gitu. Dan disclaimer dulu, ini bukan purely dari gua, bukan betul-betul dari gua, tapi gua mencoba menginterpretasikan lirik yang ada. Dan karena menurut gua liriknya ini sangat eksplisit ya, ya liriknya ini adalah
kritik terhadap kekristenan dan juga para pendeta gitu ya, para pendeta, para romo. Perlu kita ketahui bahwa Chris ini dia adalah seorang ateis ya, dia tidak percaya pada Tuhan ataupun bahkan dia tidak percaya pada Satan. Jadi dia ateis. Dan dia bukan satanisme, dia bukan agnostik gitu. Ya, dia ateis gitu. Dia tidak percaya pada Tuhan gitu kan, adanya Tuhan dan sistem Tuhan, sistem agama gitu. Makanya dia bisa menuliskan lirik ini, kritiknya cukup pedas dan nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong. Gue dari sisi seorang Muslim, gue mungkin nggak bisa ngomong banyak. Apakah kritikan-kritikan dari Motionless in White dalam liriknya itu kira-kira tepat atau enggak gitu. Tapi menurut gue ini adalah sesuatu yang umum gitu di setiap agama. Nggak cuman Kristen aja. Mungkin karena kondisi di Amerika mayoritas Kristen, pasti yang dikritik pastinya Kristen, agama Kristen. Tapi akan berbeda kalau yang mayoritas adalah Islam, pasti yang akan dikritik ya juga banyak Islam, kayak seperti band-band metal Timur Tengah gitu ya. Ya banyak yang mengkritik para pemuka agama gitu. Nah, ini si Motionless in White ini di sini dia berusaha mengkritik para pemuka agama, bukan ke ininya. Kalau gue lihat ya, dia kritik ke para pemuka agama atau para pendetanya, bukan ke ke umatnya atau bukan ke agamanya. Gue ngeliatnya di sini, Motionless in White ini mencoba mengkritik terhadap pendeta-pendeta yang berpura-pura menjadi maksudnya ada ketidaktulusan dia dalam menjadi pendeta. Itu yang gue lihat. Dan ini rasa bukan hanya terjadi di kekristenan, tapi bukan hanya terjadi di gereja, tapi di agama-agama lain pun, di agama gue sendiri juga gue melihatnya ya ini hal yang juga terjadi di agama gua juga gitu, di Islam gitu. Gua melihatnya pemuka agama memang kadang ada yang beberapa ya, ada yang dia menjadikan agama sebagai ladang uang. Nah, ini yang coba dikritik oleh Motionless in White dalam lagunya ini. Dia mengkritik agama dijadikan ladang uang, dijadikan industri. Meskipun mereka nggak ngomong industri ya, tapi ini gue yang ngomong interpretasi gue terhadap lagu ini gitu. Nggak cuma di Kristen tapi di Islam juga, pemuka agama, tokoh agama menjadikan agama sebagai ladang industri mereka, sebagai kalau kita bisa bilang menjual agama gitu supaya mereka mendapatkan keuntungan finansial, tentunya keuntungan buat diri mereka sendiri, selfishness gitu ya, dengan cara menjual agama. Nah, yang gue lihat di sini yang dikritik itu adalah itu gitu loh, menjual agama untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri gitu. Bukan, gue nggak ngelihat di sini Motionless in White sedang mengkritik semua pendeta dengan sistem agamanya, tidak, tapi dia mengkritik pendeta yang memang jelek gitu, pemuka agama yang jelek gitu loh dalam hal ini gitu. Yang gue lihat gitu, cukup keras sih gitu ya pembicaranya. Kalau kita lihat di bagian chorus ya, don't pray for me when you're the one to blame, don't think of me when you go up in flames, don't pray for me when you're the one enslaved, no miracle, just fantasy. Nah, di sini kalau di chorus kita lihat dia berbicara tentang sistem agama ya. Dia berbicara tentang sistem agama, di mana dia kayak mencoba mengkritik pada pendeta, ya nggak usah sok-sokan ngedoain gua lah kalau lu sendiri di bagian pertama, kalau lu sendiri adalah orang yang berhak disalahkan. Kenapa orang yang berhak disalahkan? Gua rasa ini mungkin dia melihat pendeta yang ada sebagian pendeta mungkin yang jelek gitu dalam matanya dia gitu. Terus don't think of me when you go up in flames. Jangan pikirkan aku ketika kamu ada di dalam api. Ya, maksudnya mungkin bagi dia pendeta itu ada, ya pendeta itu sebenarnya yang menghuni neraka mungkin ya, ini bukan semua pendeta ya, ini sekali lagi bukan ngomongin semua pendeta, tapi pendeta yang dalam pandangannya dia jelek gitu ya.
dia tidak berhak, tidak mempunyai hak itu. Dan kita baca lagi, don't pray for me when you're the one enslaved. Jangan mendoakan aku ketika kamu adalah orang yang juga diperbudak. Diperbudak apa? Diperbudak oleh selfishness kah? Diperbudak oleh keuntungan yang ingin dia kejar, atau diperbudak oleh Tuhan palsu. Kalau nggak salah di sini ada bagian lirik yang itu menggambarkan dia berdoa pada Tuhan palsu. Di mana ya? Gua lupa. Ada tadi sebentar. Gue cari dulu. There's no more money in tragedy and more net worth of in self pity. So you're doubling music. Sebentar. Crucify insane your soul. Sebentar. Aduh, mana ya? Kok jadi kader sih gua? Ya, kurang lebih intinya nanti lu baca sendiri deh liriknya ya. Yang tadi gua pahami adalah itu gitu ya, bahwa dia bertuhan. Maksudnya kenapa dia bertuhan pada Tuhan yang palsu? Karena dia bertuhan pada selfishness-nya itu, bukan bertuhan pada Yesus, bukan bertuhan pada Allah Bapa, bukan bertuhan pada Allah gitu ya. Tapi dia bertuhan pada selfishness-nya yang akhirnya menjadikan dia menjual agama untuk keuntungan pribadi. Itu yang gue lihat. Jadi kritikan yang cukup bagus dari Motionless in White untuk kita orang-orang yang beragama gitu loh. Jangan sampai kita beragama itu ya tidak lebih baik dari orang ateis gitu loh. Ya enggak sih? Ya keren banget sih. Tapi memang kadang bisa liriknya ini memang juga bisa maksudnya menyesatkan pola pikir juga gitu. Pola pikir buat kita orang yang beragama yang kayak sudah muak juga dengan sistem atau dengan beberapa tokoh agama gitu, yang akhirnya membuat diri kita kayaknya iya ya bener ya, apa yang dikatakan Motionless in White, jangan sampai terjebak ke situ juga. Jadi kita justru sebagai orang yang beragama justru harus tunjukkan diri kita memang sebetulnya tidak seperti apa yang mereka bayangkan, tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Ya berarti kita harus menjadi orang yang beragama, yang betul-betul beragama gitu loh. Ya intinya kan menyebarkan kebaikan ya, damai, itu yang paling penting. So oke lah, cukup berat liriknya yang dibahas, eksplisit banget sih menurut gue, eksplisit meskipun ada implisit tapi eksplisit. Cukup keras kritikannya gitu. Ya udah, memang Motionless in White ya, kalau bisa dibilang mereka terkenal dengan banyak musik lagu-lagunya yang kritikan terhadap agama gitu ya. Karena latar belakang mereka yang juga ateis. Gue nggak tahu mereka atau cuman Chris doang ya yang ateis tuh. Yang jelas mereka tidak they don't pray to God or even to Satan gitu. Itu menurutnya Chris ya dalam interview gitu. Interview di mana tadi gue baca-baca gitu ya. Ya udahlah, segitu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thank you yang udah mau nonton sampai jauh ini. Kalau lo yang mau musik videonya gue react dan juga review, langsung aja kirim ke email gitu ya. Buat lo yang pengen support gue untuk mengembangkan channel ini, bikin website dan sebagainya, langsung aja klik saweria.co untuk rupiah atau ke Ko-Fi untuk dolar. Thank you. Sampai ketemu di video-video berikutnya dan bye.